Selamat sore, ada yang bisa dibantu? Ini saya dari Singapura. Dari Singapura, hati-hati ya, Miss ini lagi live nih. Jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, Mbak? Oke. Miss, saya tadi udah SMS. Terus? Mau dijelasin lagi nggak? Iya, dijelasin lagi aja, Mbak. Gimana, ada apa? Oh, oke. Oke, Ama. Thank you, Ama. Sebentar, Miss. Ada Ama. Oh, selamat. Oke, thank you, Ama. Oh, oke. Oke. Halo, Miss. Sorry. Nggak apa-apa, saya. Silakan. Ama lagi datang. Kemarin kan sebelum hari raya kan saya ada nemukan nomor rentenir. Terus saya ada tanya, Miss, kalau pinjam 1.000 bagaimana caranya? Dia cakap, kamu mau bayar 12 bulan atau apa macam? Saya bilang, iya kalau 12 bulan apa macam? Ya kamu 100 loh setiap bulan gitu kan. Saya belum bilang oke atau enggak nih, tapi uang itu dikirim sejumlah 270. Karena saya nggak mau, saya kejar nih orang itu mau kembalikan uang. Tapi saya kejar, dianya nggak mau. Nggak kasih nomor rekening, sampai jatuh tempo 6 hari. Sudah jatuh tempo 6 hari, di surat perjanjian dia katanya harus kembalikan 750. Sudah saya kembalikan 750, ternyata dia bilang saya lambat 1 jam, suruh transfer lagi 800. Saya marah lah, Miss. Terus saya bilang saya punya bos. Bos bilang, oke, saya antar kamu ke polisi. Sudah antar ke polisi, polisi cakap, tunggu 2 minggu. Nah, ini sudah 2 minggu, Miss. Ini hari, tapi nggak ada info apa-apa. Terus, bos yang satu lagi bilang, kamu namanya bunuh diri. Kamu tahu nggak di Singapura ini nggak boleh pinjam uang rentenir. Saya baru tahu, Miss. Gitu loh. Jadi, saya nih punya niat gini, Miss. Dalam 2 minggu ini, karena nomor yang berhubungan sama saya itu sudah saya hapus, banyak nomor yang masuk ke saya. Karena saya sudah lunasi, makanya saya blok itu orang, saya lapor polisi. Banyak kali yang masuk ke saya. Niat karena saya sudah dapat informasi dari bos bahwa saya bisa di blacklist, makanya saya punya niatan mau pinjam uang sebanyak mungkin dari rentenir-rentenir itu. Langkah saya benar nggak, Miss? Ya salah dong, sayang. Salah dong. Kamu Kenapa? pakai rentenir itu jaminannya apa? Kenapa? Kenapa? Jaminannya apa kamu pinjam rentenir? Sakit hati, Mas. Sakit hati. Karena saya Mama. Mama. Oh, oke. Bisa. Bisa. Apa? Isa. Oke, makan, oke? Oh iya, Ma. Itu iya. Oh. Halo, sorry, Miss. Nggak apa-apa. Sorry, Miss. Nggak apa-apa. Ya, gimana, Miss? Nggak apa-apa, teruskan. Saya belum tahu nih, saya dideportasi atau enggak, tapi setelah saya cari-cari informasi lebih detail, ternyata iya. Di Singapura ini peraturannya ketat sekali bahwa siapa yang ketahuan pinjam bakal dipulangin. Itu kalau domestik. Kalau peminjamnya didenda beribu-ribu. Kalau pihak Singapurian, orang Singapura bakal dipenjara. Itu real nyata nih. Miss, tapi belum kena ke saya gitu loh. Tapi saya sudah lapor ke polisi.
itu anak adiknya bos saya bilang, kamu namanya bunuh diri. Saya nggak tahu nih. Terus hati saya nih banyak sakit nih, banyak sakit karena selama 2 minggu tuh banyak kali yang mengganggu saya. Saya niatnya gini, awas loh ya kalau sampai aku dipulangin, aku pinjam sebanyak mungkin dari kalian. Seperti itu nih dendam saya. Ya kalau kamu ingin bunuh diri dan membunuh dirimu sendiri nggak ada masalah saya. Bukan bunuh diri nih. Kenapa bunuh diri? Saya sudah dideportasi loh. Andaikan, ini belum nih. Terus? Ini belum, tapi saya baca informasi itu, Singapura memang seperti itu. Itu beritanya. Oke, kalau kamu Dia dideportasi, bagaimana caranya kamu meminjam ke mereka? meminjam itu sangat mudah nih. Itu ada nomor telepon, tinggal kasih nomor account number, nomor rekening saya, uang sudah masuk sendiri. Apakah kamu kira rentenir itu bodoh? Apakah Nggak kamu tahu, nggak tahu nih. apakah kamu kira rentenir itu tidak bisa melacak kamu? Kalau saya ke Indonesia, apa dia masih melacak? Kenapa tidak bisa? Saya tidak pakai paspor nih. Walaupun tidak pakai paspor. Apakah rentenir itu mudah mengeluarkan uang tanpa Nggak mata-mata? mudah. Apakah kamu nggak khawatir keluargamu yang akan dicari? Karena sangat sakit nih, sangat sakit karena saya sudah bilang sama dia bilangnya 750 selesai. Oke, saya kirim 750 selesai. Akhirnya dia bilang sudah lambat 1 jam. Marahlah saya nih, akhirnya saya lapor polis. Ya udah. Saya angkat lapor polis nggak tahu. Dan apakah kamu kira mereka tidak bisa mencari kamu? Pertanyaan saya jawaban. Kemungkinan di mana dia mau mencari saya sudah pulang. Emangnya kalau ke Indonesia mereka nggak bisa nyari kamu, sayang? Oke, I know. Man, ya. Man. Gimana nih dendamku ini bisa nggak terpecahkan nih supaya saya nih nggak apa-apa lah, saya ikhlas lah karena saya nggak tahu dari awalnya kan kalau resikonya dideportasi itu. Kalau memang benar-benar dideportasi, banyak-banyak aja lah saya ambil uang 1.000, 2.000, 3.000 itu kan ada banyak tuh. Kalau nggak salah 14 orang loh, pinjam aja semuanya. Habis itu saya dideportasi. Sudah, itu pikiran saya nih. Ya kalau pikiranmu kotor, saya nggak bisa membersihkan, Mbak. Yang hanya bisa membersihkan kamu. Seperti yang saya katakan, jangan pernah jadi ular yang membelit pada gergaji. Kamu itu punya masalah, kamu itu utang. Suka-suka dia dong mau minta berapa. Siapa suruh kamu utang ke mereka? Kan mereka nggak nyuruh kamu ngutang. Kamu sendiri kan yang cari mereka. Bener nggak? Emangnya dia datang telepon kamu? Enggak kan? Kamu kan yang cari mereka. Bukan gini loh, Miss. Awalnya itu cuma lewat Messenger TikTok. Terus saya baru tanya, belum pinjam, baru tanya kalau pinjam 1.000 apa macam saya harus kembalikan. Dia jawab kalau kamu mau 12 bulan, 100 lo 1 bulan, masuk akal lah. Tapi dia tidak kirim 1.000 nih. Dia cuma kirim $270 saja. Saya sudah kembalikan $750. Itu loh Mbak, kamu pinjam 1.000 aja cuma dikasih 270. Bagaimana mungkin Ya. kamu bisa pinjam ribuan? Emang mereka bodoh? Itu lain orang nih. Mbak, rentenir itu sama aja sayang. Rentenir itu sama aja sayang. Apanya sama saja nih? Rentenir itu lain-lain loh. Dok, pinjol itu cuma satu. Mereka tuh punya cabang. Beda nama saja sayang. Itu ya. Kalau kamu ingin membunuh dirimu sendiri, silakan utang yang banyak. Jangan sampai pulang tinggal nama loh kamu.
Gini Miss, karena saya nih sangat sakit hati saya ini. Lawang kamu yang Saya ngutang ini kok kamu yang sakit hati. sudah saya kembalikan Miss, sudah Ngerti? saya kembalikan. Ngerti. Tapi kenapa kamu yang sakit hati? Kalau kamu nggak pengen sakit hati, ngapain pinjem? Miss, jangan salahkan saya pinjam. Kalau saya tahu resikonya, saya tidak akan pinjam. Saya sudah Saya jelaskan tidak berkali-kali tahu. resiko pinjem pinjol. Saya sudah jelaskan berkali-kali resiko pinjol. Hmm. Terus siapa yang harus saya salahkan? Saya nggak menyalahkan kamu. Tapi resiko pinjol adalah diteror. Terus kamu sekarang bilang, Bu, jangan salahkan kamu karena kamu pinjem pinjol. Terus salahnya siapa? Hmm. Saya sudah jelaskan tentang pinjol. Berkali-kali. Kalau kamu nggak lihat konten saya, apakah saya yang salah? Ya, saya tidak nonton karena saya eh, ada masalah, dapat info, terus Miss Yumi gitu. Oh iya kak, betul kak, iya. Kemarin saya katanya kawan saya dari Singapura juga udah nelpon, tapi sekedar curhat. Makanya dapat nomor dari mana? Kamu cari sendiri di YouTube. Nah, makanya saya cari di YouTube, Miss Yumi ketemulah kemarin gitu. Karena itu Mbak, Terus jika kamu saya lihat Miss konten saya sudah katakan Hmm. jangan pinjol. Nah, saya sudah menginfokan dari jauh-jauh hari, setahun 2 tahun yang lalu. Jika kamu tidak tahu, apakah salah saya? Benar nggak? Iya, Terus itu Miss juga Yumi nggak bukan salah salah. kamu. Karena pinjol itu tidak ada yang bagus. Mereka mulutnya manis semua saat belum dapat uang. Hmm. Giliran kamu dapat uang, mereka akan maki-maki kamu. Ngerti? Oke, oke. Sekarang saya paham. Sekarang saya paham. Dari kemarin saya lapor polis, saya juga sudah paham. Kamu lebih hati-hatilah kalau ada nomor telepon, blokir saja. Saya sudah blokir. Tutup pintu saja. Kamera di luar ada nggak? Ada. Bos kamu tahu nggak? Tahu. Sudah saya agak tenang. Tapi setelah bos saya yang kecil ini bilang, namanya kamu bunuh diri. Saya nggak tenang tuh, Miss. Dia pada kenyataannya memang seperti itu. Dan kamu bilang kamu ingin pinjam lebih banyak lagi. Apa kamu nggak Ya. ngajak tarung online? Kasih matilah nomornya. Ya udah kasih mati aja. Kalau emang itu Bisa. solusinya, kan kamu bisa tinggal ngatiin aja nomornya. Iya, kasih nomor. Saya pinjam uang sekian, dikirimnya sama dia chat gitu. Sudahnya tuh kasih mati, sudahnya tuh saya juga balik Indonesia. Itu niat saya nih. Saya pun nggak Ingat tahu Mbak, nanti resiko ingat, apa, saya nggak ingat, tahu. ingat. Jangan punya niat jelek atas siapapun. Jika kamu bilang Hmm. pinjam dulu, terus kamu matiin, terus kamu pulang Indonesia. Jika hidup itu semudah seperti yang kamu katakan, banyak orang yang akan utang saya. Banyak orang yang akan pinjam-pinjol. Tidak semudah itu sayang. Pinjol itu punya orang yang bisa ngehack HP kamu. Semua nomor keluargamu itu pinjol sudah tahu semuanya. Oh gitu ya. Jadi Kamu kira pinjol itu bodoh? sakit kali hati nih. Solusinya apa nih? Ya udah Solusinya diam, bayar dan pergi, selesai. Kalau sudah bayar ya udah diem. sakit hati nih Miss, kalau sampai Ya udah kalau kamu sakit hati, teruskan sayang. Jika keluargamu yang di Indonesia diteror, jika keluargamu disakiti, jangan menyesal. Kamu sekarang sakit cuman kamu sendiri. Dia tidak ada di Indonesia, Miss. Dia ada di Malaysia, dia ada di Singapura. Siapa keluargamu? Itu orang itu. Lah iya Mbak. Paham nggak sih maksud saya? Keluargamu yang akan diteror, kamu siap. Ganti nomor lah, Miss. Ya udah suruh keluargamu ganti nomor semua, selesai loh. Kalau memang kamu sudah tahu solusinya. Kamu sudah tahu solusinya, ngapain tanya Miss Yuni? Kamu kan mau utang lebih banyak lagi nih. Ya udah utang aja Mbak. Udah utang aja, nggak ada hubungan sama saya. Utang wes. Loh, karena saya bilang jangan Mbak, jangan. Jangan. Lah kamu ngengkel sakit hati, ya udah utang yang banyak. Utang yang banyak. Silakan wes. Ya udah kalau kamu sakit hati, utang yang banyak, Dok.
Utangin semua pinjol dah, ambil dah. Selebihnya terserah kamu. Utang terbalik kampung. Bagus itu, Nduk. Bagus. Bagus. Bagus ya. Bagus. Yes, bagus itu menurut pendapatmu. Ya wes, nggak apa-apa. Orang itu takut banget sama utang, kamu malah bangga pingin punya utang. Ya udah silahkan wes. Terserah. Bukan bangga, sakit hatiku nih. Ya udah, oke, karena kamu sakit hati utang yang banyak, Nduk. Bagus. Ya udah nggak apa-apa wes. Ternyata kamu nggak butuh solusi. Kamu ingin memberitahu saya bagaimana caranya utang rentenir. Ya udah bagus. Bukan nih, karena saya utangnya sudah selesai, masih dibikin pusing sama dia, terus kena deportasi lagi. Makanya karena sakit hati, makanya awas lo ya, aku pukul lo ya, gitu loh nih. Ya iya, pukul aja sayang. Pukul aja, hantam saja. Udah. Itu makanya yang saya bilang saya utang banyak-banyak, terus pergi ke Indonesia, terus ganti nomor, karena kan sudah dideportasi juga, nggak bisa masuk Singapura. Nah, gitu loh Miss pikiran saya. Ya udah nggak apa-apa, pikiranmu bener loh. Kalau kamu menurut kamu bener, saya tidak akan melarang kamu. Karena saya tidak merasakan penderitaan kamu. Ya udah nggak apa-apa wes. Menurut Miss ini bagaimana? Tadi saya jawab itu tidak bagus. Dan saya melarang kamu melakukannya. Tapi karena kamu selalu bilang sakit hati, tidak terima, sakit hati, tidak terima. Silakan. Boleh wes, terserah. Yang tanggung risiko kamu. Yang dicari rentenir kamu. Yang disakiti kamu. Miss Yuni tidak bisa. Itu yang belum aku tahu. Kenapa? Apa dia bisa nyari di Indonesia? Ya kamu coba, nggak percaya. Soalnya setahu Miss Yuni mereka bisa. Nih kamu nggak percaya, coba ntar telepon aku kalau sudah dianiaya sama mereka. Jangan. Loh, gimana Miss Yuni melarang? Kamu pingin coba. Miss Yuni sudah kasih tahu resikonya. Kamu pingin nyoba. Silahkan, Mbak. Enggak. Saya nggak ingin nyoba. Saya tanya Miss Yuni. Tadi saya jawab jangan utang rentenir. Saya sudah jawab dengan jelas. Tidak untuk rentenir. Jangan pernah hidupmu utang rentenir. Pinjol, jangan pernah, jangan. Tapi kalau kamu memaksa, silahkan. Ini Miss Yuni saya.